Zanzabella meluapkan kekecewaannya terhadap fenomena yang menurutnya semakin meresahkan pasca pemilihan presiden. Ia menyoroti sejumlah figur dengan akun terverifikasi yang dianggap menunggangi ketidakpuasan publik dan memperkuat polarisasi di tengah masyarakat. Menurutnya, sikap seperti ini tidak semestinya dibiarkan karena hasil pemilihan sudah jelas dan Presiden Prabowo kini menjabat sebagai presiden. Zanzabella menekankan pentingnya menerima kenyataan politik tersebut tanpa terus-menerus membawa isu lama yang berpotensi memecah belah bangsa. Ia juga membantah keras tuduhan bahwa dirinya dibayar untuk menyuarakan pendapat. Bahkan justru mencurigai pihak lain yang disebutnya sengaja membiayai propaganda tertentu demi menggiring opini publik. Istilah pink ia lontarkan untuk menggambarkan kampanye yang menurutnya syarat manipulasi. Kemarahannya pun memuncak saat menyinggung perilaku tidak patut yang seakan ditoleransi oleh publik figur. Ia bahkan menegaskan jika anaknya bersikap demikian, ia tidak akan segan menegurnya dengan keras. Kayak gini didukung sama orang-orang centang biru. Ntar kalau misalnya dibilang ini penyusup, menunggangi dari yang tidak move on di Pilpres kemarin, marah. Tapi pada faktanya berkumpulnya jadi satu di situ. Nggak boleh kayak gitu, biar bagaimanapun siapapun pilihan kau, hari ini presidennya Pak Prabowo Subianto. Ini nanti kalau gue ngomong ini nggak usah kau bilang dibayar 150 juta, ya. Ini kalian aja nggak ada. Untuk menjadi seorang nasionalis nggak perlu dibayar 150 juta. Yang ada itu kalian, yang gue curiga dibayar 150 juta sama penunggang. Karena apa? Karena harus menghilangkan ini kalian untuk membuat ping kayak gitu, ibu ini. Ini kalau anak gua kayak gini udah gua tampar mulutnya, ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku itu belajar dua hal tentang anak babah atau anak baba yang berada di lingkungan Igor ya. Jadi yang pertama, sifatnya kekeh pada pendiriannya, meskipun ternyata itu salah. Yang kedua, mereka itu sulit banget untuk beranjak dari hal yang mereka katakan benar yang sebenarnya salah. Nih, aku kasih tahu. Contohnya aja ya, aku kasih tahu contohnya. Video Ibu Sri Mulyani yang jelas-jelas AI, mereka itu tetap kekeh katakan itu asli. Tapi video Ibu yang inspirasi warna breathing itu, yang jelas-jelas asli, mereka katakan itu AI. Wow. Jadi presiden tuh serba salah, tahu? Karena setiap ada apa-apa di negara ini tuh yang disalahin pasti presidennya. Yang terbaru kemarin aja insiden DPR RI yang memakan korban yang terlindas, yang disalahin siapa? Presidennya. Nengok salah, nggak nengok makin salah lagi nantinya. Menjamin kehidupan keluarga korban dibilangnya nyawa nggak bisa ditukar sama materi, nggak nyantunin nanti dibilangnya nggak punya rasa peduli. Yang di demo DPR RI, yang chaos aparat sama rakyat, yang disalahin presidennya. Yang di demonya kemana? WFH. Padahal yang milih wakil rakyat itu rakyat, yang memilih pemimpin rakyat juga rakyat. Aparat tuh gak bisa milih loh. Dia tuh gak punya hak untuk memilih siapa pemimpinnya karena gak boleh berurusan sama urusan politik. Mereka tuh harus netral gitu. Sebenarnya kalau orasi chaos, yang terluka itu bukan cuma rakyat, tapi aparat juga sama terluka. Apalagi kalau sampai merusak fasilitas negara. Fasilitas negara tuh dibelinya pakai uang pajak rakyat. Dan kalau ada kerusakan, mau nggak mau ya harus dibenahi. Pakai uang siapa? Uang rakyat lagi. Yang dirugikan siapa? Rakyat juga. Presiden nggak pernah ngelarang orasi karena ini tuh negara demokrasi. Tapi kalau chaos, yang dirugikan siapa? Kita sendiri. Gua tuh males banget belain Pak Prabowo. Tapi kalian tuh harus sadar temen-temen, demo kali ini itu dimanfaatkan oleh lawan politiknya Pak Prabowo. Gue tuh gak suka banget sama Pak Prabowo. Gue gak suka kebijakannya dia. Tapi gue lebih gak rela kalau misalkan wakil presiden kita yang naik jadi presiden. Karena kita udah tahu banyak banget ngembas-ngembus untuk melengsarkan Pak Prabowo. Guys, kalau Pak Prabowo lengser, yang naik itu keluarganya Solo. Gak akan lebih baik, demi Allah ini mah. Dan lu lihat sekarang, semua orang udah ngomong, terbukti. Gue tuh udah ngomongin ini dari tanggal 21. Gue udah bikin bermacam-macam konten peringatan tentang ini. Gue bikin konten yang ini. Gue kasih lihat kalian video hoax tentang wakil presiden kita. Gue sampai bahkan ngetek Bang Ferry Irwandi dan gue jelasin pakai teori FST.
dan masih banyak lainnya. Dan orang-orang ngecap gue sebagai buzzer DPR, buzzer pemerintah. Gue dikatain gak suka pemerintahan sekarang. Bahkan dari pendukung A, pendukung B, pendukung C itu nge-framing gue semua. Gue udah bilang temen-temen, demo DPR ini itu bener tapi riskan dimanfaatkan demi suatu kepentingan politik praktis. Dan sekarang makanya jangan demo, jangan turun dulu. Kenapa? Karena kericuhan ini tuh mau dibuat, diciptakan demi suatu keuntungan politik praktis. Ayo kita bersuara di media sosial, kita tetap berlawan, kita tetap berjuang. Tapi sekarang tahan diri dulu teman-teman. Terima kasih semuanya, stay safe dan tetap berjuang. Kenapa ini sekarang kita malah jadi kebagi dua kubu, wahai rakyat jelata? Sekarang ada kubu pink sama hijau, terus ada kubu merah sama putih, buset. Ini gue lagi mikirin tunjangan DPR, bukan mikirin kubu A sama kubu B. Kita tuh sama-sama lagi berjuang, ya Allah. Ada baik gebrakan rakyat. Nih, ini mah pendapat gue ya sebagai rakyat jelata. Punten Kak Salsa sama rekan-rekan yang lain di pihak pink sama ijo. Gue mah setuju-setuju aja kalau pink itu dikategorikan dengan cinta kasih. Tapi kalau dibilang pink itu mengisyaratkan perjuangan ibu kerudung pink, maaf nih. Gue belum nyampe di situ nih, Kak Salsa dan rekan-rekan. Soalnya ya, gue udah ngeliat nih video-videonya tuh si ibu kerudung pink yang dikeluarin adalah makian dan umpatan kepada Bapak Presiden. Bentar, gue kagak ngebelain Bapak Presiden. Bentar ya. Kita di sini harus paham konteksnya. Konteksnya adalah kita mau menuntut apa yang menjadi tunjangan-tunjangan anggota dewan yang udah di luar nalar. Bukan di luar nalar lagi ini mah, udah di luar planet. Tambah lagi sama ocehan Bapak Ibu anggota dewan yang blunder dan menyakiti hati rakyat. Tapi ini Kak Salsa dan rekan-rekan punten pisan ini mah ya. Saya sebagai rakyat jelata yang kagak pinter-pinter amat nih, paham hal-hal di mana konteksnya memaki, mengumpat, mengata-ngatai Bapak Presiden, apalagi sampai sudah tersebar ke khalayak umum, itu tidak pantas untuk dijadikan simbolis perjuangan. Punten pisan, mohon maaf nih kalau ada yang memuja-muja ibu kerudung pink, jangan serang gue ya. Gue hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan gue aja. Mungkin pandangan gue rabun, mungkin pandangan gue jelas, oke? Mungkin boleh statementnya diganti. Perjuangan boleh warna pink, tapi kita merah putih. Boleh meren warna merah, stop. Jangan marah-marah. Ya jangan marah-marah. Kita fokus pada tujuan awal. Tuntutan awal itu apa? Jangan sampai nih kita lengah gara-gara kita ribut kubu A sama kubu B, dikata kita lagi main bola. No, kita lagi memperjuangkan apa yang menjadi hak kita sebagai rakyat. Karena tunjangan anggota dewan yang sudah di luar sempak lebih gede tunjangannya para anggota dewan daripada Black Mambanya Pasaroni. Fokus. Jangan melebar kemana-mana. Ribut baik. Ya elah. Tanpa mengurangi rasa hormatku kepada kalian yang sudah memilih Presiden Prabowo waktu kemarin-kemarin, kalian itu sebenarnya inget apa enggak sama omongan Bapak Prabowo yang katanya bilang kalau beliau akan mensejahterakan pejabat biar mereka nggak pada korupsi. Itu sudah lantang diomongin, tapi kalian masih dengan kekeh ingin memilih. Padahal kan sudah kelihatan bahwa beliau itu lebih pro ke siapa, dan mereka hanya butuh suara kalian aja. Dan kemudian ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu dengan suara terbanyak untuk dia bisa menjadi presiden, dia tidak bisa menjadikan kepercayaan kalian itu tuh sebagai suatu hal yang harus untuk dilakukan beliau untuk mengabdi kepada negara. Itu sebenarnya itu kalian diingatkan kembali. Tapi tuh ya mungkin kalian merasa bahwa kalian terlalu cinta sampai kalian itu tidak sadar akan hal yang pernah diomongin dulu ketika
kampanye dan dia sudah berseru kalau dia itu pro kepada pejabat. Oke, jadi yang terjadi sekarang ini adalah ya memang ini adalah bentuk dari realisasi beliau waktu dulu sempat ngomong seperti itu dan ini sudah direalisasikan. Dan bagaimana perasaan kalian? Ternyata banyak banget yang kecewa, tapi aku rasa kalian harusnya terima ya akan hal yang terjadi sekarang ini, karena ini adalah suatu pilihan yang mungkin kalian dulu sampai membela mati-matian, sampai ada juga terjadi perpecah belahan antar teman, antar kerabat, rekan bisnis, saudara, itu hanya karena perbedaan pilihan dan kalian lebih kekeh untuk membela pilihan yang ya dikatakan yang saat ini udah jadi presiden. Tapi ya udahlah ya, kita nikmati aja karena satu periode sih cuman 5 tahun kan, dan ini sih kayaknya baru 1 tahunan udah terjadi kayak gini, entah 4 tahun ke belakang nanti seperti apa. Oke, disabarin aja, masih 4 tahun ya. Pesan aku jangan sampai nanti salah lagi, jangan sampai terlalu gegabah karena asik joget-joget jadinya sampai lupa tuh kalau kita tuh sebenarnya lagi dibuat kayak lelucon sama petinggi-petinggi gitu. Ya udah, kita nikmatin aja sampai nanti akhir periode. Semoga kalian sabar ya, semoga kalian bisa menikmati apa yang kalian pilih. Ini untuk yang milih ya, yang untuk orang-orang yang nggak milih kayak saya ini nggak milih, ya udahlah, pasrah aja mau gimana lagi, karena masanya beliau itu lebih banyak, atau orang-orangnya beliau dulu itu lebih banyak, yang membela dia tuh sangat banyak. Oke, thank you.